Nanti kan Dibak berjanji ditulis bahasa Indonesia itu lagi buku sebelah tidak akan dikatakan buta karena itu murni buku sejarah. Gara-gara diwaca bahasa Arab matanya kayak jimat itu sampai kayak mantra. Apalagi semakin buta begitu barokah. Akhirnya fungsinya kayak jimat. Di situ sampai diterangkan wa adnarul bilarul bin intadzabir ulumin nasabiyah ila dzatihi ismaila nisbatuhu wa mun. Dan saya pastikan yang namanya Adnan itu nasabnya sampai Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga orang Yahudi Nasrani orang ini mungkin Muhammad Nabi karena ternyata turunannya itu banyak yang mau ngakoni Islam. Itu disebut dzurriyyatan ba'dha. Jadi nggak bisa yang bisa bela Mahfud bin Abdul Manan harus Fuad, harus Tukman, harus mulai karena kan sekali anak cucunya tidak alaman hadihim wa alamin walihim wa ala tariqatihim punya pikiran yang berbeda, nanti orang mengira baganya juga seperti itu. Maka kata kunci kita adalah di dzurriyyah. Dan saya bangga jadi guru yang ke-6 kalau nggak itu dari Mbak Soleh. Mbak Soleh saya itu gurunya Mbak Soleh Darat. Ya tentu gurunya Mbak Soleh Darat banyak. Di antaranya beliau pernah ngaji di Bugis. Tentu bapak saya juga mungkin pernah ngaji babanya Mbak Makwa itu biasa lah, silang-silang seperti itu, pasti seperti itu. Bukan mungkin, tapi pasti seperti itu. Nah kenapa saya cerita ini? Supaya konsisten wattaba'tu millata abai Ibrahim al-Safwa. Harus ada kata wattaba'tu, saya ikut. Karena sekali tidak ikut ini menjadi masalah besar. Mungkin Gus Topan tahu banyak betapa pondok yang sekarang bangganya Katolik, Katolik, karena yang Arabnya itu kuliahnya sendiri, orang lain bisa apa? Sama seperti sekarang pondok mandiri karena dari positif. Orang lain trauma nggak punya akibat, tapi kalau Gusnya yang trauma, makanya kata bapak, dia sebagai guru prabowo, dia rasa gimana? Lucu-lucunan itu bervariasi. Karena sekali itu Pak, Gus trauma nggak punya akibat, saya itu nggak punya akibat, nggak sekarang. Dan saya berkali-kali ditawarin kasih gelar saya, kalau itu saya bilang gitu, aku kasih nanti saya dokter honoris causa berkau taruh di duit rapan terus dokter kalau di duit jadi baru kan akan punya gelar kalau duit yang pantas waktu siapa dan pokoknya enak dan itu problemnya begini, misalnya beliau-beliaunya alim alama, bapaknya alim alama, terus era anaknya ini karena ada pati alim, biasanya nyai rapati alim kan ya rapati keramat. Sebetulnya dia ada keramat itu karena ada alimnya, tapi terus trauma jadi. Karena saya merasakan orang di tanah alim terlantar, saya ini di Jogja itu kota pelajar yang identik dengan nggak suka ngaji. Tapi ketika yang ngaji orang alim, orang nggak mau ngaji. Tapi kalau kiai tidak cukup, harus alim memang, karena Allah nitipkan keramat itu pada orang alim. Kalau kiai itu tidak cukup, belum ngangkat lah kalau untuk keramat. Harus memang orang alim. Orang alim sama kiai itu kan beda. Kalau kiai itu adatnya punya istiqomah terus soleh. Kalau orang alim tidak, harus ada dengan tanda kutip, harus ada anehnya. Tapi aneh ini kesukaan Allah karena yang namanya mujizat atau keramat itu amrun khariqun. Itu orang alim itu bukan yang lain. Mana apa gus-gus yang lain bendaranya alim kan? Misalnya gini, saya beri sekian contoh orang alim itu harus mengenal. Saya ini termasuk kiai yang hampir nggak pernah jadi imam, termasuk di pondok saya. Saya itu makmum. Karena saya ingin jangan sampai jadi konstitusi yang wajib, kiai itu harus jadi imam. Nanti dikira imam itu harus kiai. Akhirnya bahaya nanti ketika imam itu harus kiai. Rasulullah itu uniknya gitu. Rasulullah itu ketika tawaf itu tawaf rotiban, tapi ketika tawaf itu naik onta. Sahabat semuanya jalan kaki. Uniknya ulama, nanti saya juga akan ngaji usul seperti ini. Nanti ulama bersepakat tawaf berjalan itu lebih afdol ketimbang tawaf. Nah, pada Nabi itu, rotiban. Karena andaikan Nabi tidak tawaf rotiban, orang ngira tawaf itu wajib jalan, syarat-syaratnya harus. Barokahnya Nabi Tawaf rotiban, akhirnya yang tua-tua bisa naik kursi roda, bisa naik sepuluh. Mas aja kebablasan ngomong bersyukuran, makan ngomong.
Akhirnya kayak teletabis sebelum itu. Itu kan terlalu besar. Artinya gini, andaikan Anda seorang kiai pasti tidak berani tofa rotibah. Andaikan Anda seorang kiai pasti tidak berani tofa secara apa? Berkendara. Tapi Nabi itu khawatir. Secara konstitusi kalau Nabi tofa masih yang dikira itu aturan sahnya tofa harus masih. Dan itu bahaya. Karena menjadi aturan. Kalau menjadi aturan itu mengikat. Ada lagi contoh. Nabi itu sangat mencintai qiyamul Ramadan, terutama di masjid. Tapi Nabi ke masjid dalam banyak kali hanya hari keempat. Setelah itu enggak ke masjid lagi. Akhirnya banyak. Ya sudah seperti itu. Tapi Sayyidina Umar sampai kiai guru-guru kita semuanya terawih di masjid dan sampai tanggal 30 atau 29. Kita semuanya terawih di masjid dan sampai tanggal 30 atau 29. Nah, kenapa Nabi harus pulang dari keempat dan keluar lagi ke masjid? Andai kan Nabi selalu melakukan itu, pasti dikira terawih itu fardu ain. Dan itu bahaya secara konstitusi Makanya orang alim itu aneh. Konstitusi Makanya orang alim itu aneh. Ini nggak boleh ditiru. Saya itu tiap Ramadan saya nggak terawih sekali. Ya di rumah, ya pokoknya giling-gilingan itu rawat. Ini kan agak bahaya. Tapi kalau di dunia orang alim itu harus. Tapi ini saya bilang tidak perlu gitu, seorang itu perlu disetujui. Ada lagi contoh. Jabir bin Abdullah, Abdul bin Mas'ud, beberapa sahabat yang menangi Rasulullah SAW. Itu datang ke masjid. Bawa serban, bawa jubah itu di kandang. Beliau sholat hanya pakai sarung. Akibat uzrahu alaan akiki. Jadi sarung di di lehernya. Sampai sahabat tapi yang lain itu membunyi. Ungduru ila ashabi Rasulullah, ngaku sahabatnya Nabi sholat kok tarongan kok dibudeli dia kok leher. Terus Jabir marah, ini bisa dilihat di Sahih Bukhari di kitab sholat. Kata beliau, saya sengaja gini biar orang-orang ahmak kayak kamu tahu. Gak perlu diterjemah ahmak itu maknanya apa. Ya kira-kira dibulnya jahil. Mendoannya atau apa lah pokoknya. Kenapa Jabir melakukan itu? Abdul bin Mas'ud melakukan itu. Andai kan semua sahabat dulu jubah terus pasti dikira jubah itu syarat sahnya. Kalau itu terjadi satpam saake, kernet saake, penjaga Indomaret saake, penjaga pom bensin saake, karena harus pakai jubah. Itu orang alim. Jadi tapi tetap kita yakin jubah sunat. Saya tetap yakin jubah itu. Tapi jangan semua dia pakai jubah. Kalau semuanya pakai pasti dikira. Makanya Rasulullah itu ini konstitusi orang alim. Makanya orang alim di mana-mana itu mesti ada anehnya. Tapi tetap keramat. Kenapa keramat? Karena Allah suka. Allah suka supaya konstitusi ilmu itu terjaga. Ya, konstitusi ilmu terjaga. Jadi barokahnya Jabir melakukan seperti itu. Akhirnya orang tahu, oh ternyata yang penting sholat itu menutupi aurat, yaitu tatruma bena surah ilar rukbah. Andai kan beliau kejubahan terus, maka dikira aturan itu ada di riwayat Bukhari. Jadi ulama itu ya sudah seperti Rasulullah itu kayak apa cintanya sama siwak. Coba kalau Anda sowan Kiai Fuad atau Kiai Lepan pasti pakai sikap dulu. Masa kami terus sowan Kiai itu kan sopan. Tapi bayangkan ini mau sowan Allah kok nggak sikatan. Makanya Nabi ketika ini ngeper. Laula anasukfa ala ummati la amartum bisiwak inda kulli sholat. Andai kan tidak saya pertimbangkan bahwa ini memberatkan umat saya. Normalnya saya mewajibkan mau soal presiden siwakan kok masa soal Allah enggak. Tapi Nabi ngeper ketika ini laula anasukfa. Andai kan enggak. Ada lagi misalnya sholat istillah. Nabi kan sering ngendikan yang di Rabbuna bila bagian sulusul lailil akhir. Bunga paling mandi kira-kira ya 3:30 atau 2:30 lah mulainya. Sulusul lailil akhir. Maka Nabi itu pernah sholat isya itu sampai 2:30. Sampai
Umar di kitab-kitab nak sing cerita KNU untuk kentongan. Tapi cara kudu sebelah yang aneh. Nabi cara mau kentongan kok kentongan. Makanya saya matur ke Gus tadi. Tarik roh ini KNU itu saya ide karena mentang-mentang desa ono beduk, bayang nanti Umar untuk menjadi iskal enggak? Bagaimana mungkin zaman Rasulullah dong? Terus tukune nanti itu pakai sopo. Nah, makanya saya tadi ceritanya Gus dulu ketika Bahasim main ke sini, batin yang menjadikan itu karena Bahasim itu dulu larang-larang apa? Kita teruskan. Jika cerita Umar bengok-bengok lagi, sampai bilang nama Sufyan. Anak-anak sudah tidur, kenapa tidak sholat? Akhirnya Rasulullah keluar, tengah tiga itu, kata Nabi, kalau tidak memperberat umat, maka seharusnya Isya itu di jam seperti ini. Tapi Nabi lakukan itu hanya sekali, lainnya yang normal, setengah 8 jam. Nah kenapa begitu? Konstitusi ilmunya kan begini. Kita tahu doa mustajab itu di jam itu. Kenapa menetapkan sholat di jam yang tidak saat ijabah? Aneh nggak? Secara konstitusi ilmu. Allah menjamin mustajab di jam 3. Kenapa kamu mensyariatkan sholat isya di jam 8 misalnya? Logikanya gimana? Logikanya kan nggak ketemu. Maka Nabi ketika andaikan tidak memberatkan umat, normalnya isya ya jam ini. Tapi uniknya Nabi milih jam normal. Yang penting umatku belum sholat. Bisa menolak, yang penting sholat. Ini unik. Jadi konstitusi ilmu itu beda dengan bayangan kesalahan. Lebih apa? Ilmu itu variannya lebih baik. Nah kiai itu nggak kuat, nandung itu nggak kuat karena kalau dia nggak istiqomah, itu dikira wah kiai udah istiqomah. Maka bapak saya itu sering ngendikan ke saya, kalau nak jadi kiai udah istiqomah teman-teman. Jadi nasihatnya malah. Kenapa begitu begini logikanya? Ada imam masjid ngimami masjid kampung istiqomah sampai tua imam. Secara teori dia itu baik karena istiqomah. Kalau teori ilmu enggak. Kapan ada kaderisasi kalau ini tidak mau sukses juga? Maka pertanyaannya, ini istiqomah apa orang kayak kesempatan membeli orang? Ilmu loh ya. Jadi ilmu itu unik. Ilmu itu cara pandangnya. Tapi nggak istiqomah nggak lucu dia itu ada istiqomah. Tapi kalau istiqomah ini terlalu nggak ada suksesi memberi kesempatan sama yang. Jadi memang ilmu itu unik, cara pandang itu. Makanya semua ulama dulu sampai betul-betulnya masyhur istilahul imam rahmah ulama itu memang harus hilaf. Makanya tadi saya bilang ke Gus Kurma, aku beginan itu atau wajib, nah tetap repot. Ya memang kalau tetap repot karena ada walau atas kuah nasabah atau dibati lafaz saja. Kalau dunia tidak saling bergesekan malah dunia turun. Saya punya sekian contoh fikih. Ini sebagai saya sama Bang Mahfud sama batinnya itu. Saya dulu ngaji Mahfud sampai akhirnya Bang Mahfud kembali ke Indonesia. Bang Mahfud berhenti ke Mahfud. Dulu Imam Rafi'i itu pengarang kitab Al-Muharrar. Itu mengatakan yang dikatakan sujud itu waktu jabha alat abu. Seorang lagi waktu jabha sudah kalau ini diletakkan di masjid atau masjid yang namanya apa? Sujud. Era Imam Nawawi kitab Muharrar itu diganti namanya Minhajul Qadir. Itu kitab kesayangan semua alawiyin, semua habaib, semua kiai. Terus Imam Nawawi karena punya riwayat umir tu anas juga ala Fatihah. Dan saya diperintahkan sujud melibatkan 7 anggota itu al-jabha wal yaden wal rukbaten wal qadar. Jika Imam Nawawi ngendikan wal asok sujud itu harus melibatkan anggota 7. Kalau enggak sah. Jika cerita Imam Rafi'i bilang sah, Imam Nawawi bilang tidak. Bagus silap itu. Dia bagusnya begini. Berak delok wong desa lagi Islam anyaran, sujudnya taltul ya sudah baik sah. Ala madzhabir Rafi'i. Terus saya cek, ya perlu diketahui ini banyak alumni apa utusan dari pondok-pondok ya. Kitab itu kan rujukan kan gitu. Kitab Minhajul Qadir itu induk kitab Muharrar karangan Imam Rafi'i. Kitab Muharrar induk kitabnya Imam Ghazali namanya Al-Wasit Al-Basit Al-Watis. Imam Ghazali ngarang kitab induk karangan gurunya namanya Biroyatul Matlab Nihayatul Matlab di Biroyatul
madhab. Orang lagi apa? Nihayatul madhab di Biroyatil madhab. Kitab ini mensarai kitab Mukhtasarul Muzani. Tentu Imam Muzani mengikuti kitab karangannya Imam siapa? Setelah saya cek di kitab aslinya, yaitu kitab Aslul Imam Baris Fikih Syafi'i, yaitu kitab apa? Itu di kitab ada kalimat begini. Ya kalau kamu sujud yang aman, itu melibatkan tujuan anggota itu aman. Ulama siapa saja akan bilang. Tapi andaikan kamu sujud hanya buat jabah, itu ya bisa saja sah. Ya kami loh katanya, mungkin sah kata Imam Syafi'i. Kenapa? Karena Nabi kalau sujud itu hanya menghentikan sajadah kawat iwasam iwabasori. Nabi tidak menghentikan wayati waridni wakodami. Jadi kok unik. Imam Nawawi itu mentasih tujuan anggota, tapi Imam Syafi'i sendiri ngepek. Bisa saja sah. Karena Nabi hanya mengatakan ketika berdoa, ya Allah sujud kepada engkau jabhatnya apa? Sajadah kawati wasami wabasori. Tidak menghentikan wayati warubati wakodami. Akhirnya kita enak. Nah jadi kiai pantasnya sujud ya ala sahabat kiai. Komentar isunya kan tidak pantas, jangan kepreso kajian gitu. Tapi nak om bisa sujud anggap baru enak ya. Terus pertanyaan kedua ini bisa dibahas masalah kan? Untuk menjadi murtad fikih, ayo tak ini tadi yang dibahas masalah. Untuk menjadi murtad fikih harus sujud pada berhala 7 anggota apa cukup baduk, cukup debat. Ayo coba. Ini misalkannya ini dua dia ini. Ayo coba. Untuk sah menjadi murtad itu cukup sujud di ghairillah. Buat ujabah apa harus pakai sakati argumen? Apa? Satu saja. Yakin? Nah, kalau yakin artinya gini. Wong go murtad sah, wong sholat rasa kan. Jadi perbedaan ulama jadi rahmah di sini. Ada lagi di kitab Ahli keterangan begini. Umumnya jenazah kalau sholat mayat kan di depan. Itu di kitab Ahli tidak ada penjelasan, hanya hakanya wajibnya dari salat nafilahnya seperti itu mulai dulu jenazah itu harus di depan. Kalau kita sholat apa? Mayat. Sholat jenazah. Tapi kalau saya mengatakan boleh jenazah di belakang. Alasannya masuk akal. Fa innal janazah laysat bimanzilatil imam. Jenazah tidak imam, apa yang harus di depan? Tapi jangan praktekkan, misalnya ini jangan dipraktekkan. Nah, enaknya gini, enaknya ngeten guys. Jadi kalau di Mekah itu kira-kira tiap sholat waktu, 5 waktu bahkan ada sholat apa? Jenazah. Itu mayatnya di kamar jenazah apa di depan? Di kamar apa? Jenazah. Dan kita bisa mengesahkan berdasar takbir yang ada di kitab mahal. Tapi jangan praktekkan, nanti kamu dianggap aliran besar. Tapi meskipun kita tidak praktekkan di Indonesia, kita punya khazanah. Kalau di Arab Saudi, di Mekah, dulu sebelum tahun ini, tahun 82 atau apa itu, dulu semua mayat yang mau disolatkan di haram itu dibawa ke depan. Tapi setelah ada peristiwa senjata dibungkus ala jenazah, setelah di depan ternyata dipakai nembak, kemudian itu trauma gitu, jadi nggak diletakkan di depan, tetap diletakkan di kamar dan kita masih cukup pakai kita untuk analisis itu, yaitu di kitab Mahali diterangkan fa'innal janazah laysat bimanzilatil imam. Kayak apa barokahnya? Jadi kan ulama kok tidak khilaf. Ya kalau itu kaulan wahid dan kita tidak punya banyak khazanah gitu. Makanya doakan saya sama kiai ini khilaf terus sampai mati. Karena bagus. Dulu itu ada cerita kiai itu kalau anaknya sekolah kedokteran itu itu nggak bisa kiai. Setelah dengar kalau kiai lorong tambah cepat mati, terus dia lo curiga jangan-jangan disuntik mati dulu. Terus dia terus bangun jadi dokter. Sama dulu juga gitu. Injilnya pejabat, tapi kalau ada pengajian gedenya orang. Tapi semenjak Gus kerja jadi pejabat sekarang ya biasa sampai pejabat dulu. Jadi istihad itu penting. Coba kalau istihadnya tunggal. Mungkin sekarang kita tidak pernah punya dokter seorang dia. Jadi makanya istihad itu harus beda terus kan? Karena istilah ulama itu Imam Syafi'i itu gurunya Imam Ahmad. Itu ya Imam Ahmad itu tetap beda. Imam Syafi'i gurunya Imam Malik itu tetap beda.
Saya beri contoh dulu. Nah ini bedek saja, ini kan faktor masalah. Ini sebagai penghormatan sama Mbak Mahfud, karena beliau terkenal al-faqih asbabut tohara itu apa? Kata Imam Malik, sababut tohara al-hayat, wasababun nafsi al-maut. Yang menjadikan sesuatu suci itu adalah kehidupan. Yang menjadikan najis adalah kematian. Ya, misalnya sapi kalau hidup suci apa najis? Suci, sekali mati najis. Begitu seterusnya. Sehingga abdul al-mutawallid min najis, misalnya ada batang kemudian ada ubek-ubek, statusnya tetap suci karena punya kehidupan. Nah pertanyaannya begini, lalu kalau orang mati, orang manusia itu kalau hidup suci, kalau mati najis oleh Imam Malik. Sehingga dari Imam Malik, kenapa jenazah harus dimandikan? Ya karena memang najis. Sementara mau disolati, maka terus suci dimandikan. Dari Imam Malik kenapa dimandikan? Karena untuk sahnya syarat di sholat. Taruh pikirannya siapa? Tapi mulai Bani Adam, khusus Bani Adam, Imam Syafi'i balik, meskipun Imam Malik guru. Wah kalau bab itu saya ada guru saya. Bab itu balik loh. Kata beliau masyhur. Allah Ta'ala walaqad karramna Bani Adam. Bani Adam sungguh saya muliakan. Wa qadiyatu takrimihim alla yuhkama binajasatin bil maut. Yang namanya terhormat itu jangan dihukumi najis. Masa sesuatu terhormat kemudian distatuskan najis, itu tidak hormat, tidak terhormat. Kerennya apa dikatakan najis? Masa kiainya mati, oh cekel untuk najis. Kayak apa tersinggungnya? Kiai mau mati, bareng orang kang ngapain sholat. Itu jenazah Pak Kiai, kamu oh cuma mungkin kurang najis tak sholat gitu. Tapi dari Imam Malik ya, karena tadi pikirannya Imam Malik konsisten saja. Yang menyebabkan suci adalah al-hayat. Wasababun nafsi al-maut. Imam Syafi'i balik. Karena Bani Adam itu walaupun karena Bani Adam, sesuatu yang mulia itu tidak pantas divonis. Soal dimandikan itu tak abudi, ya sudah dimandikan, tak abudi memang perintah Allah dan Rasul, tidak usah karena apa? Mati. Bukan. Tapi Imam Malik dari Imam Syafi'i itu khilaf masalah anjing. Ketika idza walagha fi ina'i ahadikum al-qalbu falyasil sab'an. Kalau apa? Ada wadah itu kayak wadah itu. Teksnya hati yang wadah. Kalau wadah itu dijilat anjing, walagha itu dijilat anjing, maka dijilat dibuka. Kalau Imam Malik, ya sudah kalau jilat saja. Kalau tersentuh kakinya atau badannya enggak. Wong Nabi ngendikan jilat. Sekarang pertanyaannya gitu. Misalnya saya mau makan dengan piring, sampean dilati, masuk santri termas. Kira-kira tak ubah kalau, sampai dilati, nggak jawab kan? Oh diubah, nggak dicekel, enggak kan? Makanya Imam Malik itu, mau nyekel dilat kok bodoh. Bisa dilati bojomu lah, tetap orang karena bodoh, masuk wayu lah. Jika Imam Malik yang ngedikan, walago ya walago, dilat ya dilat, nggak usah nyekel. Tapi pikiran Imam Syafi'i dilat itu mutlakul masih, pokoknya tersentuh. Kali ini didugaan, didemek-demek, wong itu ramantol, kecuali nak didilati, waras loh. Jadi logikanya itu, ya benar separuh, ya kadang oke itu begitu. Jadi di bab piring itu kayak bener Imam Malik, mosok dilat sama nyentuh. Sama di bab piring ya, tapi di bab istri bener lah. Maka setelah itu terus ditemukan, itu Mbak Mahfud ngarang Binail Mahmud di semua kitab, itu ditemukan ada ilmu fikih namanya tangkihul manat. Ini tak ajarkan malam ini. Tangkihul manat itu gini, ada sekian peristiwa yang disebut Nabi, tapi ilatul hukmnya dipilah-pilah. Saya ulang lagi, ada sekian peristiwa zaman Nabi, terus ilatul hukumnya dipilah, itu namanya tangkihul manat. Misalnya begini, saya beri contoh. Dengerin saja, sampai tidak harus pendapat sama saya, karena khilaf itu boleh. Cuma nak sampean santri ngilapi aku lama. Karena kode kiai tidak apa-apa, kan repot, apa? Ja'a Arabun, sama siapa terkatanya? Ja'a Arabun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Terus fayaqulu ahlaktu ya Rasulullah.
Faqala wa ma ahlakaka qol waqatu imraati fi nahari Ramadan. Ya Rasulullah, saya ini rusak. Kenapa? Saya hubungan intim sama istri saya di nahari Ramadan. Yang siang saya jima istri saya. Makanya sama Nabi disuruh merdekakan budak, kalau nggak bisa puasa 2 bulan berturut-turut, kalau nggak bisa ngasih makan orang miskin 60 orang. Nah, kata Imam Syafi'i, kata Imam Malik, semuanya termasuk Mbak Mahfud karena beliau pengarang itu penting. Arabi dibuang, ya Arabi dibuang. Karena pertanyaan ini, andai kan yang melakukan itu orang kota, tetap hukumannya sama enggak? Ulang lagi, Arabi itu jadi catatan hukum apa hadisatul waqi'ah. Memang peristiwanya Arabi. Hadisatul waqi'ah atau kasus. Ayo sekarang tak bedanya. Andai kan orang kota melakukan itu hukumannya sama enggak? Sama, berarti Arabi enggak jadi. Imro'ah juga dibuang. Imro'ah dibuang ini dulu yang halal kan dua zaman dulu. Jangan kayak itu yang beda gitu. Dulu yang halal itu kan dua, illa ala azwaji wa ma malakat. Nah sekarang andai kan yang diajar hubungan intim amatnya, ketentuannya sama apa enggak? Sama, berarti kata imro'ah dibuang. Nah yang menjadi perdebatan Imam Syafi'i dan Imam Malik, dan ini sampai kita, mungkin nanti Gus Somad juga ketemu saya atau Gus Fuad gini, jima istrinya itu statusnya haram apa mubah? Enggak, mubah kan? Loh, istri loh. Hubungan intim dengan istri itu boleh apa enggak? Nah, pertanyaannya istri loh ya. Tangan lagi, hubungan intim sama istri boleh enggak? Sekarang pertanyaannya gini, kalau melakukan barang boleh, di siang hari kena hukuman berat, yaitu harus merdekakan budak. Sekarang jam 9 siang, kangkang atau mbak-mbak lapar terus makan mie, ketentuannya sama enggak hukumannya? Enggak jima. Imam Syafi'i nilai tidak, karena jima sama makan itu beda. Imam Malik nilai sama, bedanya apa? Jima istri itu hukumnya kan halal, makan mie hukumnya halal. Logikanya Imam Malik lebih meyakinkan itu sama-sama hak menghormati Ramadan biluri udrin iya, merusak hukum Ramadan tanpa udur tadi. Ayo pilih mana? Maliki apa Syafi'i? Maliki. Lu cara kowe dadi nabi, tersinggung gak ono wong awan-awan mangan sate. Karena opo kepengen wae. Yo mangkelno ya orang seperti itu. Tanpa udur. Makanya dulu dulu itu kalau usul fikih itu diajarkan itu pakai anekdot, pakai guyonan. Orang dulu tuh pintar-pintar bikin guyonan. Ada seorang santri yang untuk goblok, itu dilaporkan istrinya, Pak Yai, santri jenengan alumni Termas ini sering naboi saya. Naboi itu mukul pakai tangan. Terus santri tadi dimarahin sama Kiai, "Cung, udah geman naboi." Larang lagi, naboi itu mukul pakai. Setelah 2 minggu istrinya lapor lagi, "Pak Yai sekarang ganti nyadui." Nyadui itu pakai kaki. Karena santrinya ini goblok. Oh yang Kiai haramkan kan naboi, nyadui kan enggak. Nah kira-kira ini santri goblok apa santri ahli usul fikih? Kalau melihat nas yang haram hanya naboi. Tapi kalau melihat illatul hukmi, idza menyakiti itu nyadui masuk enggak? Nah, pertanyaannya gini, ketika seorang kiai bilang ojo naboi, itu yadkhulu fi dzalika kullu masuk di situ semua benar Syafi'i wa Maliki. Dengan logika tadi. Ayo Syafi'i wa Maliki. Apa? Gak bisa. Mansus itu kata Mbak Mahfud, mansus itu punya mafhum itu kalau tidak lihat dari soalin atau hadisati wadiat. Kalau punya mafhum itu kalau tidak lihat dari soalin atau hadisati wadiat. Kalau karena dua itu tidak punya mafhum. Misalnya gini di hadisati soalin. Ya Rasulullah, saya ini punya kambing. Lalu gimana? Halil ghanami zakatun. Apa kambing itu wajib zakat? Terus Nabi mengulang jawaban. Alal ghanami zakatun. Kambing itu wajib. Seperti ini itu seperti